Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Falah, semoga Allah memberikan kemenangan buat kita semua. Nurul Falah itu artinya cahaya kemenangan. Dengan hadirnya dan datangnya serta kita penuh panggilan kemenangan itu, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang yang menang. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah bersama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali pengajian kita malam ini dengan tema Ramadan Uridu. Dalam versi bahasa Arab, Ramadan Ashtaq Ilaik. Siapa sih orangnya yang tidak rindu dengan Ramadan? Kita semua merindukan. Karena sahabat radhiyallahu anhum, dulu para sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka semua, yad'un Allah, berdoa kepada Allah ba'da Ramadan, setelah Ramadan selesai. Apa isi doanya? An yataqabbalallah min as-siyam wal a'mal salihah, supaya Allah berkenan menerima ibadah puasa di Ramadan yang bersangkutan. Tsumma ba'da dzalik yad'un Allah, mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Jadi begitu rindunya para sahabat Nabi dengan datangnya bulan Ramadan. Maka oleh karena itu termasuk syukur kita kepada Allah ketika kita mengikuti jalan para sahabat Nabi. Kita merindukan Ramadan bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar slogan, tetapi rindu yang benar-benar rindu. Rindu yang benar berarti mempersiapkan diri untuk bertemu dengan yang dirindukan. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang kita bicarakan pada kesempatan yang menurut saya sebentar dan sekejap, lahawat. Kalau saya lihat jam saya, kurang lebih tadi ketika saya dipersilahkan sampai dengan adzan Isya itu 30 menit pas persis. Maka saya tidak memperpanjang mukaddimah dalam bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, marilah kita tidak lupa untuk bersalawat buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Satu kata untuk membuktikan rindu kita, bahwa rindu yang kita miliki dalam hati kita masing-masing terhadap Ramadan itu adalah rindu yang benar.
Satu kata tersebut adalah yang saya singkat dengan 1T. Ya. Saya selama ini atau ya, dalam waktu tidak terlalu lama suka dengan rumus T. Kemarin beberapa waktu yang lalu judul kajian saya menjadi Dai 3T. Sekarang malam ini di Masjid Nurul Falah dalam rangka untuk merindukan Ramadan, dalam rangka untuk tarhib di Ramadan, menyongsong dan menyambut datangnya bulan Ramadan, maka saya katakan pembuktian rindu itu cukup dengan 1T. Apa itu Pak, Bu? T yang saya maksud adalah tajhiz. Apa Pak? Tajhiz. Tajhiz. Kok kayaknya seperti pernah dengar ya? Gitu ya. Tajhiz. Biasanya yang tajhiz itu kan tajhiz jenaiz. Gitu ya. Penyelenggaraan persiapan jenazah. Mempersiapkan jenazah untuk dibawa ke kuburnya, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai akhirnya ke liang kubur. Itu namanya tajhiz. Dalam bahasa kita persiapan. Hanya butuh 1T? Iya. Tajhiz. Kita butuh persiapan. Kita merindukan Ramadan dibuktikan dengan adanya persiapan. Kalau orang tidak ada persiapan, berarti ya rindunya sangat mungkin untuk dipertanyakan. Benar rindu atau tidak? Orang itu kalau rindu ya jelas dia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan yang dirindukan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tajhiz berasal dari kata jahaza yujahizu tajhizan. Ya, seperti mempersiapkan pasukan dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Ramadan itu seperti salat yang mana harus ada persiapan. Kita salat butuh persiapan. Sebelum ke masjid kita mandi, bersih-bersih diri, persiapan. Pakai minyak wangi, pakai pakaian yang pantas dan layak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, ambillah pakaian perhiasan ketika kamu memasuki masjid. Kemudian sebelum sholat yang fardu kita tunaikan, di sana ada sholat sunnah, ya, qobliyah dan ba'diyah, sholat tahiyat masjid, ada zikir, ada baca Quran. Semuanya itu termasuk persiapan. Kalau sholat ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, maka begitu pula dengan Ramadan. Bapak Ibu bisa lihat. Sebelum bulan Ramadan, kita sekarang ini, kita masih di bulan Sya'ban. Sekarang alhamdulillah sudah 25 Sya'ban. Malam ini menurut perhitungan 25 Sya'ban. Maka tidak lama lagi, ya, tidak lama lagi, taruhlah pekan depan insya Allah biiznillah Ramadan datang. Jadi waktu atau momen malam ini sangat tepat untuk kita jadikan sebagai momentum persiapan menghadapi dan menyambut bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Apa qabliyah Ramadan? Bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang sekaligus menjadi kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya Zaid bin Harithah kesayangan Nabi, anaknya juga disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh para ulama, hibbi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lima ara, kenapa aku melihat antasuma syahran minasyuhur, engkau berpuasa di sebuah bulan di antara bulan-bulan yang ada, yang paling banyak itu adalah mata sumu fi Sya'ban. Aku tidak melihat bulan-bulan yang lain engkau berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali Ramadan ya, ini sudah ijma 1 bulan penuh. Tapi di bulan-bulan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kadang berpuasa kadang tidak. Sampai-sampai Aisyah Ummul Mukminin ibunda kita mengatakan Rasulullah itu kalau puasa di sebuah bulan seakan-akan kita melihat beliau puasa terus, nggak pernah berbuka. Tapi ketika beliau berbuka nggak puasa, maka kita nggak akan, atau seakan-akan tidak pernah melihat beliau berpuasa. Begitulah keadaan standarnya Nabi SAW di bulan-bulan yang lain. Tapi khusus bulan Sya'ban, beliau memperbanyak hari-hari untuk berpuasa. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa di bulan Sya'ban engkau lebih banyak puasanya ya Rasulullah? Rasul SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan karena dia termasuk bulan haram, Ashhurul Hurum. Bulan Ramadan termasuk juga dimuliakan karena di dalamnya diwajibkan berpuasa. Di dalamnya ada malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bulan Rajab bulan yang mulia, bulan Ramadan bulan yang mulia juga. Lalu mana yang lebih mulia? Bulan Rajab sebagai bulan haram atau bulan Ramadan sebagai bulan puasa? Bapak Ibu punya jawaban? Ada hadiah enggak? Bulan Rajab dimuliakan oleh Islam karena sebelumnya sudah dimuliakan oleh Arab jahiliyah. Jadi Islam itu datang itu tidak menghancurkan segala-galanya. Ada hal-hal yang tetap dipertahankan oleh Islam. Seperti yang sudah berlaku di kalangan Arab jahiliyah. Mereka menghormati bulan-bulan tertentu dengan tidak melakukan perang di dalamnya. Karena hobinya orang Arab dulu itu kan perang. Kalau tidak diliburkan 1 bulan saja misalnya, perang terus, gimana keadaan dunia? Maka mereka membuat ya semacam konsensus ya. Ijma, kesepakatan yang mereka sepakati, termasuk di dalamnya bulan Rajab. Ketika Islam datang, Islam sangat mendukung adanya bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan karena sudah lebih dahulu dimuliakan, maka Islam pun mendukung. Ini sisi kemuliaan bulan Rajab. Adapun bulan Ramadan,
sisi kemuliaannya lebih khusus. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Islam itu datang dengan mewajibkan di dalamnya berpuasa. Berarti khusus untuk kaum muslimin. Maka bulan Ramadan dari sisi ini lebih mulia karena dia merupakan kekhususan umat Islam. Sama halnya seperti puasa Asyura dan puasa Arafah. Kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa 2 hari itu. Puasa Asyura 10 Muharram, puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Mana yang lebih utama? Tentu karena pahalanya lebih besar, yaitu puasa Arafah. Pahalanya digugurkan dosa selama 2 tahun. Sedangkan puasa Asyura hanya 1 tahun. Kenapa dibedakan? Karena puasa Asyura sebelum Islam datang sudah dijadikan sebagai hari di mana orang-orang sebelum kita berpuasa. Orang-orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, mereka berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu dalam rangka syukran lillah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hari itu hari kemenangan. Kemenangan Nabi Musa bersama Bani Israel atas Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka pun berpuasa untuk mengenang hari tersebut. Jadi kaum atau umat terdahulu sudah membesarkan dan mengagungkan Asyura. Tapi 9 Dzulhijjah khusus untuk umat Islam. Karena di dalamnya ada pelaksanaan rukun haji yang terbesar. Rukun haji yang terpenting yaitu wukuf di Arafah. Maka selain jamaah haji dianjurkan untuk berpuasa, mengagungkan hari tersebut. Dan pahalanya lebih besar daripada pahala puasa hari Asyura. Puasa Arafah yukaffiru as-sanatain. Allah menghapus dosa-dosa orang yang berpuasa di hari Arafah itu 2 tahun. Sebelum dan sesudah. Jadi begitu pula Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Kalau qabliyahnya itu Sya'ban, ba'diyahnya apa? Syawal. Makanya setelah Ramadan selesai, puasa itu enggak berhenti. Ada puasa ba'diyahnya, ada sunnahnya. Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dimulai dari tanggal 2 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal Idul Fitr haram berpuasa. Jadi ternyata Ramadan atau puasa juga sama seperti sholat, ditinjau dari qabliyah dan ba'diyahnya, ada persiapan. Makanya kita kembali kepada tema utama kita untuk membuktikan rindu kita yang benar dan sungguh-sungguh rindu dengan Ramadan. Maka perlu 1T, yaitu tajhiz, persiapan. Persiapan apa? Nah, ini yang beranak pinak. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tajhizu an-niyah. Ini yang paling penting. Persiapan apa? Persiapan niat. Atau dengan istilah yang lain boleh, silakan Bapak Ibu pakai istilah yang lain. Tajhizul qulub. Persiapan hati. Jadi hati itu harus ditata. Untuk menemui Ramadan perlu persiapan hati. Kalau sudah berbicara hati, maka niat. Apa yang harus kita niatkan ketika kita nanti bertemu dengan Ramadan? Niatkan Bapak Ibu sekalian, karena niat ini penting sekali ya. Innamal a'malu binniyat. Amalan kita nanti di Ramadan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kami menghimbau
jamaah sekalian untuk takhtil itu planning, merencanakan apa saja yang akan kita kerjakan dalam rangka mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan. Kenapa Pak? Bu, umur itu tidak ada yang jamin. Umur tidak ada yang jamin. Kita memang sekarang banyak berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan. Sebagaimana para sahabat Nabi banyak berdoa supaya bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan. Tapi yang namanya umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah bedanya antara orang yang mempersiapkan niat dengan yang tidak sama sekali. Kalau Bapak Ibu sudah niat, sudah bertekad di dalam hati, kalau saya, ya Allah, kalau saya Engkau pertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini, maka saya akan puasa dengan maksimal. Saya akan sholat malam yang disebut dengan tarawih dengan maksimal. Saya akan baca Quran, misalnya seumur hidup belum pernah khatam baca Al-Quran. Targetkan, niatkan, puasa kali ini saya minimal sekali khatam membaca Al-Quran. Yang sudah pernah mengkhatamkan bacaan Al-Quran, maka kami sampaikan, targetkan, niatkan kali ini, puasa kali ini khatam baca Quran lengkap dengan terjemahan. Yang sudah pernah kali ini baca Quran lengkap dengan terjemahannya plus tafsirnya. Ada yang sudah pernah? Ini terus terang saja. Siapa di antara jamaah yang sudah pernah mengkhatamkan bacaan Al-Quran lengkap dengan terjemahannya? Gak usah malu-malu Pak. Kita ingin sharing nih. Jangan-jangan Bapak gak mau riak ya? Ingin menjaga keikhlasan gitu ya. Ya. Taruhlah jika kita sudah selesai sebuah program dalam Al-Quran misalnya ya, sudah membaca Al-Quran, pernah khatam entah berapa kali, Pak Ustadz, alhamdulillah. Nah, tingkatkan Pak. Tingkatkan kualitas program itu. Baca Quran lengkap dengan terjemahan. Habis dibaca, baca artinya. Kalau itu sudah selesai, ya, misalnya, kalaupun tidak selesai dalam Ramadan kali ini, tapi diteruskan, sehingga tahun ini bisa selesai program itu, maka dilanjutkan. Program yang akan datang lebih baik lagi, begitu seterusnya. Ini namanya niat yang benar. Ini namanya tajhizun niyah, persiapan niat. Karena kalau seandainya Pak, Bu, kita tidak tahu takdir Allah tentang kita, kapan kita mati. Kalaulah kita tidak sempat bertemu dengan Ramadan kali ini, tapi kita sudah niat, insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala qadri an-niyat, sekadar niat yang memang betul-betul tulus di dalam hati kita, dan Allah Maha tahu. Inilah bedanya antara orang yang mempersiapkan niat dengan yang tidak. Dari sini Pak, nomor satu ini tajhizun niyah, muncul takhtit, planning yang benar. Maka tulis Pak. Saya sangat menyarankan sekali, kalau kita meniatkan sesuatu atau merencanakan, buat planning, kita tulis hitam di atas putih. Untuk menunjukkan keseriusan kita. Cukup kita aja yang tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi. Ternyata sebelum datang Ramadan, saya sudah menginginkan untuk melaksanakan program ini dan seterusnya. Ternyata pada hari H, pada bulan B, ketika Ramadan datang, ternyata program-program itu tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Maka dievaluasi, apa sebabnya? Ini namanya serius, tajhizun niyah, persiapan hati, persiapan niat.
Ya, kita tidak memperpanjang karena masih ada tajhiz yang lainnya. Ya. Nanti insya Allah ketika sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin sharing, di situ kita akan bahas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat. Tajhiz yang kedua adalah tajhiz taubah. Mempersiapkan taubat sebelum menghadapi dan menyambut Ramadan, maka sangat disarankan sekali kita itu mentajdid taubat kita masing-masing, memperbaharui taubat kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ini berlaku kapan saja. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat nasuh. Taubat nasuh itu ada 5 syaratnya. Taubat dikatakan nasuh, taubat nasuha itu apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama, jelas ikhlas dalam bertaubat, bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan. Yang kedua, meninggalkan segera dosa atau maksiat yang sedang dilakukan. Ini namanya taubat. Ketika Ramadan datang, apakah pantas kita itu makan dari hasil riba? Ketika Ramadan tiba, pantaskah lidah kita isi, kita hiasi dengan menggunjing orang lain? Taubat dari semua hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat dari maksiat. Pantas tidak ketika kita menyambut Ramadan datang tamu yang mulia, tapi kita masih melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat di gadget kita? Bersihkan. Jadi termasuk di sini tajhizut taubah, persiapan taubat. HP tolong dibersihkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau dari hal-hal yang akan mengganggu kelancaran dan kenyamanan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Intinya kita perlu memperbaharui taubat kita. Ingat, taubat itu tidak harus dari kesalahan atau dari maksiat, tetapi menuju ke keadaan yang lebih baik, itu taubat. Karena taubat bermakna al-inabah war-ruju' ila al-halah khair min al-qabl. Yang namanya taubat adalah proses kembalinya seseorang menuju kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah makna taubat. Makanya ketika Nabi bertaubat, loh kok Nabi bertaubat? Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'atubu ilallah fil yaumi." Aku benar-benar bertaubat kepada Allah dalam satu hari mi'at marrah, sekitar 100 kali. Rasulullah mengatakan, "Allahumma inni atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik." Tidak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70 marrah, 70 kali. Nabi SAW orang yang sudah dijamin oleh Allah ampunan dosa. Dan kita sangat yakin sekali Nabi tidak melakukan dosa. Tapi beliau bertaubat kepada Allah enggak kurang dari 70 bahkan sampai 100 kali. Nabi. Apalagi kita kan seharusnya lebih banyak lagi kan. Kita yang berumuran dengan dosa, tiap hari pasti ngumpulin dosa. Seharusnya lebih pantas dan lebih banyak lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syaratnya supaya taubat disebut taubat yang benar, taubat nasuh, adalah menyesal. An-nadam, menyesal karena telah melakukan perbuatan maksiat. Jangan bangga ya, wah
kalau seandainya masa yang lalu itu kembali lagi, ngapain? Bangga dengan kamu masih bocah ingusan, saya udah 10 kali keluar masuk penjara. Bangga. Jangan bangga dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian yang keempat, syaratnya al-azam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kelima, waktu bertobat harus pada waktunya, yaitu selama pintu taubat masih terbuka. Kalau sudah tertutup pintu taubat, waktu bertobat sudah tidak ada lagi, maka percuma taubat nasuha, nggak dianggap taubat nasuha. Yaitu sebelum sakaratul maut atau sebelum al-ghargharah, sebelum nafas di tenggorokan, ketika nyawa mau dicabut baru taubat, nggak diterima, bukan taubat nasuha. Atau sebelum matahari terbit dari barat, maka masih terbuka pintu taubat, bertobatlah demi menyambut Ramadan yang kurindu, yang kita rindu semuanya. Bertobat ya. Mari kita buka lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kita untuk menyongsong Ramadan. Kemudian tajhiz yang ketiga. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tajhizul quwwah. Persiapan kekuatan. Kekuatan terbagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Atau saya tambah 3 biar lebih lengkap. Kekuatan yang pertama, kekuatan ilmiah, ya, kekuatan ilmu. Maka untuk menyongsong Ramadan kita perlu bertafaqquh fi fiqhis shiyam. Perlu belajar gimana caranya supaya puasa kita diterima oleh Allah. Bagaimana caranya Nabi berpuasa? Apa yang harus dilakukan ketika berpuasa? Menahan diri dari hal-hal bukan hanya sekedar dari yang membatalkan puasa, tetapi dari yang mengurangi pahala puasa. Kita tafaqquh. Kemudian kekuatan yang kedua, kekuatan jismiyah, kekuatan badan, kekuatan fisik. Maka jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan sampai ketika Ramadan datang kita jatuh sakit. Termasuk ahlul a'dam, orang yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa, padahal kita kepingin maksimal puasa. Maka jaga kesehatan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, tajhiz quwwah al-maliyah, quwwatul infaq. Perbanyak infak. Persiapkan harta untuk kita jadikan sebagai infak kita, sedekah kita selama bulan Ramadan. Karena bersedekah, berinfak di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang lebih istimewa. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi kita tak dapat tambahan pahala, kita sudah berpuasa, kemudian dapat pahala puasa orang lain. Sejumlah orang yang memakan harta kita ketika berbuka puasa, atau termasuk dalam hal ini kata para ulama dikiaskan sahur. Karena sahur adalah bagian dari kesempurnaan puasa. Jadi intinya tajhizul quwwah ini dalam rangka supaya kita maksimal dalam ibadah, termasuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu butuh tenaga, ya, butuh kesehatan. Kemudian tajhizul masajid, masjid-masjid kita juga perlu Pak dipersiapkan penerangannya. Pokoknya kita harus jadikan Ramadan itu istimewa, persiapan penuh. Terakhir saya sampaikan dalam pemaparan materi, nanti dalam tanya jawab mungkin akan saya sampaikan hal-hal yang lainnya. Umar bin Khattab, termasuk yang beliau lakukan ketika menyambut Ramadan adalah memberi tambahan
penerangan di Masjid Nabawi. Dan beliaulah yang pertama sekali mengumpulkan orang-orang yang sholat tarawih dengan satu imam. Setelah sebelumnya pelaksanaan sholat tarawih itu masing-masing di Masjid Nabawi. Ada yang 2 orang, ada yang 4, 5, pokoknya masing-masing sholat tarawih, sholat malam. Karena Nabi SAW setelah 3 malam berturut-turut berjamaah sholat tarawihnya, beliau tidak lagi melakukan jamaah sholat tarawih karena khawatir diwajibkan oleh Allah. Di masa Abu Bakar meneruskan seperti itu, baru di masa Umar berijtihad mengumpulkan kaum muslimin dengan satu imam. Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam salat tarawih di Masjid Nabawi di masa Umar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mendoakan Umar, rahimallah Umar ibn al-Khattab yang telah menerangi Masjid Nabawi. Semoga Allah menerangkan, memberikan cahaya di kuburnya Umar. Itu doa Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya termasuk pengimaman salat tarawih jadi satu imam, ini juga rahmat dan karunia yang besar dari Allah untuk persatuan umat ini. Dan ini termasuk sunnahnya Umar, disebut para ulama dengan sunnah Umariyah. Di salat tarawih dengan satu imam dipilih qari atau yang paling bagus bacaannya. Ubay bin Ka'ab ketika itu adalah sahabat Nabi yang paling bagus bacaannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam materi kali ini di sesi yang pertama ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian jamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan adzan isya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau memperjelas sesuatu yang disampaikan tadi, ada yang kurang jelas, silakan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan terkait dengan yang pertama saya menanyakan tadi dari semester dari umat terdahulu sampai umat Muhammad SAW itu kan ada berpuasa dan berpuasa sangat istimewa. Kemudian tidak bisa untuk berhadir. Nah, kenapa kemudian ibadah ini itu spesial? Kata Allah, sampai dengan Allah itu disangkan dengan puasa seperti lain. Yang kedua, kalau puasa itu istimewa, itu di sini saya melihat puasa itu tidak dapat karakter manusia. Tapi saya melihat dari kehidupan sehari-hari yang saya jalani, melihat bahwa puasa Ramadan itu ramainya pada saat Ramadan, ramai tren, jadi seperti tren. Jadi orang puasa itu tren. Jadi kalau tidak berpuasa itu enak, enak sama istri, tetangga, suami, ya kan, teman-teman. Dan kok nggak puasa? Jadi kalau saya lihat karena ternyata satu tahun terakhir artinya itu tidak taubat, artinya kembali seperti normal biasanya. Jadi apa yang menyebabkan kondisi seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 2 pertanyaan yang bagus. Yang pertama, apa sih keistimewaan puasa sehingga Allah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kita bahkan, gitu ya Pak ya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Puasa
istimewa, sangat-sangat istimewa karena dari rukun Islam yang 5 atau dari sholat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam yang sifatnya meninggalkan sesuatu itu hanya puasa. Kalau sholat ada ya perbuatan-perbuatannya, tapi kalau puasa itu justru al-imsak, menahan diri, tidak melakukan. Yang namanya puasa kan al-imsak bin niyah, menahan diri dari yang membatalkannya, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri, serta dari hal-hal yang mengurangi pahalanya dengan niat. Waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi apa yang dilakukan oleh orang puasa? Ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan. Padahal makan, minum, dan berhubungan suami istri itu adalah hal yang halal dilakukan. Tapi kenapa orang yang berpuasa itu mau rela dia berusaha untuk menahan diri dari hal-hal yang seharusnya memang halal untuk dia, tapi ketika itu dia tahan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah. Keistimewaan berikutnya, puasa adalah satu-satunya atau bahkan ya termasuk amalan yang orang itu belajar ikhlas dari perbuatan puasa. Jadi kalau kita mau ikhlas, mau belajar ikhlas, maka belajarlah dari puasa. Karena antara orang yang berpuasa dengan yang tidak itu sulit dibedakan. Ada orang yang berpuasa atau tidak makan dan minum tapi niatnya karena diet. Beda nggak Pak? Ini orang puasa karena dokter memerintahkan dia puasa dulu karena nanti beberapa jam kemudian dia mau operasi. Dengan orang yang memang betul-betul puasa karena Allah, puasa sunnah. Bisa nggak Pak dibedakan dari mulutnya kering? Yang satu tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibalas karena dia nggak meniatkan untuk ibadah, karena hanya sekedar anjuran dokter untuk tidak makan minum dalam rangka operasi. Dengan orang yang berpuasa menahan diri, tidak makan dan minum karena Allah, beda. Itulah keikhlasan kita diuji. Kemudian orang berpuasa pada saat sebentar lagi, misal 5 menit mau buka puasa Pak, ditawari Pak sama orang puasa Ramadan ya, Mas 1 juta kalau panjenengan buka saya kasih. Buka puasa Ramadan, 5 menit lagi mau buka Pak ya, tapi ditawari sama orang, kalau Anda mau berbuka sekarang saya kasih 1 juta. Kira-kira Pak, mana yang Bapak pilih? Terusin puasanya atau batalin puasanya Pak? 5 menit lagi suruh nunggu ya. Ya, maunya kita seperti itu. Tapi orang yang mau memberi hadiah itu, Anda batalin puasa. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu tidak akan mau Pak menerima 1 juta. Walaupun diperbesar hadiah, gak akan mau. Karena apa? Wajib. Karena saya puasa untuk Allah. Itulah bedanya antara orang yang puasa karena Allah. Disitulah spesialnya puasa. Maka dalam sebuah hadits qudsi, Nabi SAW menyitir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amal ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Jadi spesialnya di situ Pak ya. Jadi bukan karena dilakukan oleh orang-orang sebelum kita semata-mata, karena sholat juga orang sebelum kita atau umat sebelum kita ada yang sholat ya, seperti firman Allah kepada Nabi Musa,
wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi umat-umat sebelum kita juga sudah ada syariat salat. Hanya saja berbeda ya, thariqah, tata cara, kaifiyah salatnya. Zakat juga demikian. Makanya ada kisah Qarun yang tidak mau membayarkan zakatnya. Haji, umat-umat terdahulu sudah haji. Tapi begitu spesial Ramadan atau puasa, karena puasa itu dari segi kelakuan, yaitu dia menahan diri atau tidak mengerjakan. Jadi ibadah, tidak mengerjakan sesuatu jadi ibadah. Itulah puasa. Kemudian Allah juga berfirman tadi dalam hadits qudsi, Allah lah yang membalas langsung pahala puasa orang yang berpuasa. Jadi tidak diberitahu oleh Allah sekian besar pahalanya, tidak. Ya. Karena saking besarnya pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, tadi tentang adanya fenomena orang berpuasa mengikut tren ya Pak ya. Ya, disinilah perlunya kita untuk menggugah atau mengajak, menyeru kita puasa itu untuk Allah. Jadi bagaimana caranya puasa itu bisa merubah karakter kita. Karakter seseorang itu bisa dirubah dengan puasa. Ya, seperti misalnya ketika puasa kita diajak berkelahi, maka kita mengatakan inni shaim, tidak melayani, dalam rangka untuk mengatur kontrol emosi kita. Kemudian ketika puasa kita diajarkan bagaimana berempati, merasakan penderitaan orang lain. Karakter-karakter ini yang harus bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jadi setelah puasa selesai, Ramadan selesai, pelajaran-pelajaran dalam puasa itu masih berbekas. Seperti misalnya, contoh Pak, pelajaran yang paling agung dalam puasa. Dalam puasa kan kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang halal karena Allah. Kita mikir, kita diperintah oleh Allah untuk tidak makan dan minum selama 12 jam, kurang lebih 13 jam lah paling banter. Kalau di negeri kita misalnya, kita sanggup, padahal itu halal. Maka seharusnya ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan maksiat, sesuatu yang haram di luar puasa, apalagi ketika puasa, masa kita nggak sanggup? Itu Pak pelajarannya seharusnya yang harus dirunungkan. Dan sebenarnya pelajaran ini nanti Pak ketika akhir Ramadan biasanya disampaikan oleh pemateri dan penceramah. Tapi karena Bapak sudah tanya tadi, maka kita singgung ya. Pelajaran itu tetap harus bisa. Makanya orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ya. Dan takwa sebagaimana tujuan dari puasa itu disebutkan dalam ayat puasa di awal dan di akhir. Ditutup dengan takwa. La'allakum tattaqun, di akhir la'allahum yattaqun. Intinya takwa. Takwa itu kan takut. Kalau di puasa kita berbuat maksiat, takut sama Allah karena penghormatan bulan Ramadan dan lain sebagainya, kenapa rasa takut itu hilang dengan perginya bulan Ramadan? Seharusnya kita pikirkan ya, menjadi renungan buat kita semua. Makanya apalagi tadi sudah kita sampaikan, ini kesimpulan Bapak Ibu sekalian, sudah hampir jam 7.30 sudah selesaikan insyaallah. Intinya adalah persiapan, tajhiz. Apa yang perlu dipersiapkan? 3. Yang pertama, niat, tajhizun niyah. Yang kedua, tajhizut taubah, taubat. Ya. Buka lembaran-lembaran baru, bersihkan sesuatu yang kotor. Kemudian yang ketiga, tajhizul quwwah, persiapan kekuatan kita. Kekuatan dibagi 3 lagi, kekuatan ilmu, kekuatan fisik, dan kekuatan infak. Ini mudah-mudahan bisa membuktikan kerinduan kita yang sebenarnya kepada Ramadan. Di akhir pertemuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Waffiqna kulli khair fi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan dan berilah kami taufik untuk melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami selama bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami denganmu ya Allah dalam keadaan yang paling kau sukai. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa bertemu kembali. Sebagai penutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.